Selamat malam. Apa yang memotivasi Anda sehingga ingin menjadi seorang peserta uji nyali? Tes nyali, tes mental. Sebelumnya apakah Anda pernah mengalami atau mempunyai pengalaman mengenai hal-hal gaib? Belum, sama sekali. Belum pernah. Saudara Angga, kita akan menanyakan langsung kepada seorang narasumber yang mengetahui dengan pasti mengenai bangunan tua ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, Pak Samsul ya? Iya. Ya, Pak Samsul bisa menceritakan kepada kita di sini mengenai mitos dan juga tentang sejarah dari bangunan ini sendiri. Menurut pengalaman saya, selama gedung ini ditinggal 5 tahun, Apa, Pak? saya juga pernah menemukan di situ besi panjang. Itu ada sosok seorang wanita duduk. Pak Samsul, ada beberapa mitos di sini juga mengenai sosok wanita yang seperti menggendong anak. Apakah itu betul? Betul, saya di ruang atas, tepatnya kamar bos saya. Memang saya tidur di situ tiap malam. 2 kali ditemukan seorang ibu-ibu, tapi sendiri pertama, selang 3 bulan. Memang dia bukan anak kecil. Saya rasa dan kita juga di sini juga merasa cukup ya atas penjelasan dari Pak Samsul. Terima kasih Pak Samsul. Silakan. Ya, saudara Angga, kita sudah mendengar banyak cerita mengenai lokasi kita pada malam hari ini. Bagaimana? Anda tetap yakin? Yakin. Ya. Kalau begitu, kita akan langsung ke lokasi sekarang. Mari. Saya akan menyampaikan peraturannya. Saudara Angga, Anda akan beruji nyali di lokasi ini selama 2 malam. Dan Anda ditugaskan untuk berinteraksi selama berada di tempat ini. Kami menyiapkan perbekalan untuk Anda dan juga cahaya lilin. Karena itu akan menjadi satu-satunya sumber cahaya saat Anda berada di lokasi ini. Kamera kami di sini akan mengawasi Anda dari berbagai sudut. Ada di depan, persis, di samping Anda, dan juga di belakang sini. Kami menyarankan juga agar Anda tidak bergerak di luar dari jangkauan kamera kami. Jika ada hal yang Anda rasakan, bisa langsung Anda komunikasikan dengan kami. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silakan Anda melambaikan tangan ke kamera, maka kami akan segera menjemput Anda. Cukup jelas dengan peraturannya? Cukup. Jelas ya? Satu hal lagi, kami menambahkan 1 buah helm berkamera, sehingga kami dapat melihat apa yang saudara Angga lihat. Saya bantu pasang ya. Ya, suara gong sudah kita dengar. Itu menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Saya ucapkan, silahkan beruji nyali. Rasain banyak banget di sebelah sini. Ada suara anak kecil nangis. Selanjutnya, di masih dunia lain. Yang ada suara anak kecil nangis. Merinding.
Semua tim di sini melihat adanya bentuk ektoplasma yang berjalan di atap ya. Ini dan jalannya pun sangat dapat terlihat dengan mata kita. Sebetulnya ektoplasma yang memang dari awal sudah ada di lokasi atau? Saya lihat ya memang itu memang semua makhluk astral yang dari situ itu berkumpul dalam bentuk ektoplasma yang berwujud seperti asap ya. Ada yang berbentuk seperti binatang yang berkaki 4 tadi dia menjalar, dan juga ada bentuk wajah seorang perempuan yang rusak, yang sangat besar sekali menampakkan wajahnya. Ada suatu reaksi seperti dia disentuh. Ini ada satu interaksi fisik di mana peserta kita merasakan, ini terlihat sekali kagetnya dia seperti hendak meloncat. Ini dari arah belakang juga Pak Jena? Dari arah belakang. Ya, energi apa dan sosok apa sebetulnya yang berinteraksi dengan Jadi peserta? yang sering sangat interaksi ini ya, ada sosok perempuan yang memang dia kalau istilah di bahasa Jawa itu sosok perempuan tersebut jadi-jadian. Ada benda yang jatuh di sana. Ada yang berdiri di pohon putih. Selanjutnya, di masih dunia lain. Saudara Angga, Ya mas. gimana? Kenapa? Dulu. Loh. Ada yang berdiri di pohon putih. Setiap lilin matiin merinding dan pasti ada bau-bau yang nggak sedap kayak gini. Ya, menurut Frans sendiri bagaimana peserta kita? Saya lihat auranya dia berubah menjadi drop tiba-tiba warna abu-abu. Seperti saat ini, dia abu-abu. Dia mulai terasa takut. Dengar anak kecil nangis. Baik ya. Jangan lagi suaranya. Saudara Angga? Saudara Angga? Ya mas. Gimana? Kenapa? Saya lepas dulu. Saya lepas. Sini di bawah. Dulu. Pemirsa, peserta kita sepertinya saat ini tidak bisa mengomentari apa-apa. Kita akan membawa peserta kita ke ruang kontrol. Kita ke bawah aja. Mari.
Saudara Angga, ya, Anda lolos di malam yang pertama ini. Namun di saat penjemputan, Anda mengalami hal yang di luar dugaan. Saat saya mendekati Anda seperti tidak ada orang. Ini kenapa? Apa yang Anda alami selama berada di lokasi? Langsung gelap gitu, gelap mat. Badan juga terasa lemas. Apa yang membuat Anda seperti setengah tidak sadar di sini ya, sebetulnya? Ya penciuman itu sih yang bau-bau nggak sedap itu. Terus Ya, sesak napas juga. sesak napas dan rekaman apa yang ada dalam kepala Anda sebetulnya selama berada di lokasi? Wanita yang gendong anak kecil itu. Dan suara-suaranya itu yang bikin merinding itu sebenarnya. Ya, kita juga melihat kegelisahan Anda ya selama berada di lokasi. Bagaimana di malam kedua nanti? Apakah Anda tetap yakin ingin melanjuti uji nyali ini? Insya Allah yakin. Yakin? Gimana Pak Jenal kondisi peserta kita? Ya, kondisi peserta kita saat sekarang ya cukup sehat. Frans gimana? Ya, baik, kondisi peserta kita. Ya. Pemirsa, kita akan tunggu kelanjutan peserta uji nyali kita di malam yang kedua nanti. Tetap di Masih Dunia Lain. Selamat malam, Saudara Angga. Malam. Bagaimana kondisi Anda di malam kedua ini? Apakah lebih siap dan istirahatnya sudah cukup di rumah? Lebih siap, tapi kurang tidur ya. Nggak bisa tidur. Sekarang Saudara Angga bisa menceritakan apa saja yang telah dialami saat Anda berada di lokasi di malam pertama. Pertama kan diam gitu kan karena takut. Gitu aja. Rasa takutnya kenapa bisa timbul? Ya kan baru pertama gitu kan, ditinggal dalam Keadaan gelap. keadaan gelap Dari arah sebelah mana yang paling Anda takuti? di toilet sama di belakang toilet itu loh yang banyak. Kita di sini memang melihat Anda mungkin menoleh ke belakang ada puluhan kali ya. Anda sebetulnya melihat sosok bayangan atau apa saja yang Anda pikirkan saat melihat menoleh ke arah sana? Sekelebat itu di tumpukan triplek itu banyak banget Banyak banget. Apa ini? bayangan-bayangan gitu. Sosoknya tinggi, besar, kecil? Ada anak-anak kecil juga sih. Oke, di sini kita melihat di awal memang ada satu bentuk fenomena ya yang tampak. Ini biasa disebut ektoplasma. Kita akan melihat bersama-sama ya. Bisa dijelaskan kepada peserta kita? Ya begini, ketika peserta itu memasuki ruangan uji nyali, secara tidak sadar, secara alam tidak sadarnya, ektoplasma itu mengeluarkan frekuensi di mana ditangkap oleh peserta. Jadi peserta itu manifestasinya dia berupa gugup, diam, dan itu sudah suatu tanda ektoplasma itu hadir. Ya, ke Pak Jenal ya, ektoplasma yang terlihat di monitor ini, kalau saja dapat terlihat oleh peserta, sosoknya berupa apa Pak Jenal? Sosoknya itu berupa seperseparuh badan itu perempuan. Jadi kalau disebut apa ya jenis kuntilanak gitu. Saudara Angga, kita juga mendengar saat saya ingin mengantar Anda ke lokasi uji nyali, narasumber mengatakan adanya mitos tentang penampakan sosok wanita yang memang sering sekali hadir di bangunan ini. Dan apakah sosok tersebut juga yang ada dalam pikiran Anda saat Anda berada di lokasi uji nyali? Iya, tentu. Ada suara-suara anak kecil juga kan. Anda menafsirkan suara anak kecil itu dengan sosok perempuan tadi satu Iya. Digendong. seperti itu yang ada dalam pikiran Anda. Ya, terima kasih Pak Jenal, Frans atas penjelasannya sebelum saya mengantar peserta di malam yang kedua ini. Saudara Angga, Anda sudah siap? Kita langsung menuju ke lokasi. Mari. Peraturannya Anda sudah jelas. Sama seperti malam sebelumnya, kembali Anda ditugaskan untuk merasakan segala aktivitas gaib yang ada di tempat ini.
mengadakan uji nyali di malam kedua ini sudah dimulai. Saya ucapkan sekali lagi, silakan beruji nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, kakek, nenek, bapak, ibu, kakak, adik, dede bayi, mohon izin, ini hari kedua saya di sini. Dan udaranya hampir sama seperti kemarin. Tidak ada sama sekali angin ya, padahal ventilasinya banyak sekali di sini. Sebenarnya nggak mau ngomongin ya, tapi masih teringat-ingat dari kemarin. Tadi siang pun nggak bisa tidur juga, kurang istirahat, masuk angin tepatnya. Sesosok wanita, ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya, meninggal pas tepat di depan cermin ini. Selanjutnya, di masih dunia lain. Yang saya rasakan sekarang, punggung sebelah kiri saya berat. Sesak. Harusnya ada suara lagi dari sana, sebelah sana. Ya. Ya, suara lagi. Ya. Sempat di atas tangga sana. Sedang menuju sini. Allah. Suara perempuan nangis di sebelah sana. Lagi-lagi di sebelah sana. Frans, kita akan bahas sedikit mengenai foto yang Frans dapati ya, tentang sosok wanita yang memegang bayi ini. Di foto sendiri sebetulnya sosok mereka ya, karena mereka berdua ini, kita sebut mereka, ini ekspresinya bisa dijelaskan nggak? Ekspresinya memang sosok yang datar atau ada ekspresi memang tidak suka? Oke, pertama kali ketika saya menangkap adanya penampakan, saya mencoba memotret penampakan tersebut.
Saya zoom dan terlihat detail bahwa makhluk astral tersebut ketika menggendong bayinya itu seperti sedang tersenyum ya ketika melihat bayinya. Tapi ketika sudah tertangkap potret dan dia itu kabur, ternyata seperti ada perasaan seperti terancam atau nggak terusik. Dan hari ini di hari kedua saya mencoba lagi ke lokasi yang sama dan memotret, ternyata sosok astral tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Suara wanita kayaknya manggil ya. Ada suara pasir lagi tadi dia. Oh, barusan pohonnya, pohon belimbingnya goyang-goyang. Selanjutnya, di masih dunia lain. Pandangan saya mulai gelap. Barusan pohonnya, pohon belimbingnya goyang-goyang. Pandangan saya mulai gelap. Jika kita matikan cahaya lilin ini, aura negatifnya lebih banyak di sebelah kanan kamar mandi ini. Jadi teringat kita berduduk tadi, wanita itu meninggal tepat cermin ini. Terasa banget. Gangguan apa yang Anda alami selama berada di sini di malam kedua ini? Lebih minim ya. Suara-suaranya juga hanya beberapa kali yang nangis itu anak kecil. Ya, Anda tidak terlalu gelisah melihat ke sini Iya. ya? Tidak terlalu gelisah dan Tapi malah sebelah sana. dari arah depan. Ya, ada depan sana. Beberapa kali mendengar seperti suara gaduh ya. Ya, di sana sebelah sana. Apa yang ada di benak Anda prediksinya? Ya
ya wanita itu. Tetap sosok wanita. Iya. Allah. Ya, Saudara Angga, apa tanggapan Anda setelah melewati 2 malam berada di tempat ini? Ya itu sih, pokoknya gaib itu ada ya, sesuatu yang mistik itu ada. Ya terdengar dari suara-suara itu, buktinya suara itu, suara nangis. Baik, Saudara Angga, kejadian yang Anda alami selama 2 malam berada di tempat ini akan menjadi sebuah pengalaman yang tidak akan pernah Anda lupakan. Namun yang terpenting, kami menyatakan Anda sebagai seorang pria yang benar-benar mempunyai nyali besar. Kami semua mengucapkan selamat kepada Anda. Adanya interaksi antara sosok astral dengan manusia seakan menyiratkan adanya batas tak kasat mata yang terlewati antara dunia manusia dengan dunia lain.